Ada lagi batas nalar yang perlu juga kita sadari, yaitu informasi dan pengalaman. Ya, kita itu manusia yang punya mekanisme berpikir canggih dibandingkan makhluk lain yang bukan manusia. Tapi akal kita, otak kita itu juga bergantung pada informasi dan pengalaman yang didapat. Jadi nalar kita itu bekerja sejauh informasi dan pengalaman yang dimiliki. Kalau belum pernah sama sekali mendapat informasi tentang itu, belum pernah ngalami tentang itu, biasanya ya tidak bisa improve sendiri atau secara a priori menemukan kebenaran-kebenarannya sendiri. Jadi makanya tadi di depan saya bilang, yuk kita nambah wawasan terus. Semakin banyak, semakin luas wawasan kita, semakin canggih hasil pemikiran kita. Kenapa? Referensi kita semakin luas. Jadi orang yang referensi informasi yang dimiliki sempit, hanya sedikit, itu biasanya ya produk pemikirannya di situ-situ saja, itu-itu saja. Tapi semakin dia luas informasi wawasan yang dimiliki, ya mungkin semakin beragam gagasan-gagasannya. Makanya kalau ada orang kok mikirnya kok gitu terus, ngomongnya kok gitu terus, mungkin itu problem. Nambah informasi yuk, nambah wawasan lagi yuk, biar tambah lagi pengetahuannya sehingga cara berpikirnya lebih luas dan lebih dalam. Jadi ternyata kekayaan informasi, kekayaan wawasan itu juga berpengaruh dalam kita menggunakan nalar, dalam kita berpikir. Ini semacam bahan bakunya. Kalau tadi akal itu kita sebut alat, sarana, media. Kalau dia semacam mesin, ya data yang kita inputkan itu informasi. Secanggih apapun mesinnya, laptopnya, kalau kita tidak menginput data yang banyak, ya tidak ada gunanya dia. Jadi nalar manusia itu bekerja mengandalkan informasi yang sampai padanya. Jadi ternyata akal juga punya batas. Dia tidak bisa improve sendiri, ngarang sendiri, atau menyusun sendiri data-data untuk disimpulkan. Dia butuh input data dari luar yang namanya informasi. Untuk menjelaskan hal ini, misalnya kita pakai teori batas akal dari seorang antropolog namanya Fraser dalam bukunya The Golden Buff. Ini teman-teman yang dari antropologi pasti tahu teori ini. Teorinya namanya batas akal. Jadi perkembangan hidup manusia itu ditentukan oleh pemikirannya. Sejauh mana dia bisa memecahkan masalah-masalah dengan akal, dengan pengetahuan yang dia miliki. Jadi peradaban manusia itu sebatas jangkauan akalnya. Semakin luas jangkauan akalnya, ya semakin luas, semakin maju budayanya. Ini pandangannya Fraser. Nah, nanti ini sebenarnya teorinya mengarah pada tentang magic, ilmu gaib, dan religi. Dia menguraikan begini, dulu ketika wawasan manusia masih sempit, kemampuan berpikirnya terbatas, mereka tidak mampu memecahkan problem-problem mereka dengan akal. Jadi kata Fraser, manusia-manusia mungkin sejak zaman primitif dulu ya, itu kan wawasannya terbatas, pengetahuannya tentang alam semesta juga terbatas. Nah, mereka tidak bisa menyelesaikan soal-soal hidup ini dengan akalnya. Mereka belum menggali, belum mengobservasi seperti manusia modern. Sehingga kalau ada problem-problem hidup, mereka menyelesaikannya dengan
wawasan-wawasan supranatural, magic, ilmu gaib, dan lain sejenisnya. Nah, nanti ada level lagi lebih tinggi. Mereka kemudian sadar, mungkin karena wawasannya tambah, ternyata ilmu gaib itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Mungkin ada daya yang lebih kuat, daya yang lebih kuasa di balik yang kelihatan ini. Dimulailah mode hidup budaya yang namanya budaya religi. Jadi ketika orang bersandar pada kekuatan, kekuasaan di luar diri mereka. Ini teorinya Fraser. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ketika manusia semakin cerdas, misteri-misteri alam terbongkar semua, mungkin gaya hidupnya berubah lagi. Jadi ternyata kedalaman hidup manusia itu ditentukan oleh kapasitas berpikirnya. Yang kapasitas berpikir ini tergantung informasi-informasi wawasan yang dimiliki. Yang wawasan ini secara umum diperoleh dari experience, pengalaman. Makanya nalar juga terbatas oleh informasi dan pengalaman. Jadi kalau kita tidak punya informasi, tidak bisa menganalisis, tidak bisa memikirkan, wong kita tidak punya data. Jadi kalau ada orang bilang, kamu ngomong jangan ngawur loh ya, datanya mana? Nah, tuntutan untuk datanya mana ini sebenarnya mengimplikasikan pandangan orang itu tidak mungkin bisa menyimpulkan secara tepat, memikirkan secara pas kalau dia tidak punya data. Informasinya terbatas. Yang informasi itu diperoleh semua dari pengalaman. Kalau saya bilang pengalaman bukan berarti kok harus dialami dulu baru ngerti ya. Pengalaman membaca, pengalaman diskusi, pengalaman seminar, atau kalau hari ini populernya webinar. Itu juga kan termasuk pengalaman. Saya kemarin pengalaman webinar dengan beliau dan dapat wawasan ini itu. Itu kan nambah wawasan dari pengalaman meskipun bukan pengalaman langsung. Jadi ini juga dapat dikatakan yang membatasi kemampuan berpikir manusia. Sejauh mana informasinya dia miliki. Bahkan nanti bisa dilanjutkan sejauh mana juga informasi itu valid atau tidak. Makanya nanti akan kelihatan produk-produk pemikiran dari orang-orang yang mungkin masih hanya punya sedikit informasi dengan mereka yang sudah luas wawasannya, mengerti macam-macam. Kenapa kok yang informasinya lebih sedikit berbeda dengan yang wawasannya luas? Ya karena yang informasinya lebih sedikit, lebih terbatas.